mengingat dari keterangan surat Al-Isra itu saya kok berbayang-bayang terus mengingat almarhum kedua orang tua saya, Gus. Yang saya tanyakan, bagaimana seandainya rohaniahnya orang tua saya itu ketika di dunia kok belum bisa bertemu Allah atau belum bisa bermakrifat pada Allah. Mengingat keterangan tersebut, maka jalannya akan tersesat lebih jauh atau gelap gulita. Dan bagaimana pertanggungjawabkan sebagai anak-anaknya yang masih di dunia ini, Gus, kalau belum imannya belum ihsan atau belum soleh. Mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jatuhnya satu cinta itu sebelumnya diawali dengan pengenalan, baik pengenalan masalah nama maupun sifat dan karakter. Tidak akan dikatakan tresno atau cinta tatkala belum kenal terlebih dahulu. Urusan mengenal itu prosesnya nama lalu sifat. Tidak tahu nama dan sifat, bagaimana mungkin hati ini akan bisa jatuh cinta pada sesuatu. Ini menurut sistem harus begitu. Dengan cara inilah yang dijadikan oleh pedoman oleh golongan orang-orang syariat sebelum belajar ilmu hakikat, terlebih dahulu belajar ilmu sarengan. Di sini pedomannya mereka itu. Tapi kebanyakan wa aktsaruhum, dan kebanyakan mereka berhenti kenal di dalam nama, paling mentok iku sifat. Mentok. Kalau yang seperti ini apa bisa dikatakan cinta? Nggak bisa, Pak. Cintanya itu jatuhnya di angan-angan. Cari Mas Gomblo, itu Surabaya lo almarhum, lagune di angan. Mangan ya diangan-angan, katanya nikah hanya diangan, tapi nggak sadar mereka, nggak sadar. Wajib jikalau dikatakan cinta yang sebetulnya itu harus ketemu yang dicintai. Kalau nggak ketemu, nggak pernah ketemu loh Pak.
I love you, I love you. Yune nang sopo? Kebanyakan kita itu yone iku nanggone garangan. Wis ah intine wonten mriku. Nang makhluk jatuhnya kebanyakan di situ. Kalau sistem mengatakan bahwasannya syariat dulu lalu hakikat, okelah, saya terima. Tapi mayoritas mereka itu kadung keasikan di dalam sifat dan nama, nggak sadar kalau mereka ini jadi budaknya hawa nafsu, nggak sadar. Bahkan dalam hadits qudsi Allah katakan, janganlah kau nyembah namaku, sifat dan zatku, tapi sembahlah aku. Niki yo khusus golongan mereka yang sudah mengalami muraqabah fana makrifat baru. Oh iya, harusnya begitu. Berarti cinta kita ketika saat jatuh di nama dan sifat itu bohong. Bohong. Dengan bukti apa? Hati ini masih mencintai selain daripadanya. Nya itu kembali kepada Allah Al-Haq, Al-Esa, Ana tadi. Bohong Pak, berarti cinta kita. Seperti bohongnya cinta kita pada istri kita yang hidup semati yang ya Allah Pak Bu, ngapunten ingkang kada ya. Ketika garwane wis loro-loron, wis ndang ngebongkoh, ndang tak golek maneh. Kita sebagai suami seperti itu. Belum habis selametani garwa, wis wong lanang nayap. Ngerti nayap? Bahasa Indonesia ini apa nayap? Ya seperti kucing kobong buntute ini lho Pak. Lekas. Apalagi lebih parah lagi, sebelum istrinya meninggal masih meger-meger, kita carilah lagi yang carinya tanpa rungokno kupingmu tanpa restu dari seorang istri. Ngaten to niki. Iku namanya selingkuh. Makanya Pak sampean tari dilik Pak. Bapak-bapak nek ada keinginan untuk nikah lagi, tari dulu. Bilang dulu sama istri. Ma, nek nyeluk iku mah apa? Mbok. Ma, ada yang suka aku dan aku juga suka. Restune ma yo, ngoten lho. Empun takok ngeten. Angsal napa mboten? Aja ngoten. Jelas di nek sampean takok angsal napa mboten dikabyuk sampean. Restune ma muga-muga barokah. Lho ngoten lho. Lapas jenenge ibu calon iku barokah tenan. Wong wedok ini kerut ngaji tauhid raine kaya ngono bahas. Bah, aku ngomong cinta. Berarti cinta kita bohong. Pun. Terus bagaimana miturut fasal yang akan kita bahas di dalam kitab Hikam niki, fasal 176 tentang cinta pada Allah. Bagaimana? Bapak Ibu mungkin jenengan teringat saat Ramadan ya. Sebelum Ramadan jelas mulai kecil
Anda sudah dikenalkan siapa Tuhan Anda namanya. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya nama Tuhanmu, Tuhanku itu adalah Allah. Ini miturut agama Islam. Nek miturut agama yang lain atau agama kepercayaan, Gusti Allah atau Sang Yang Esa atau Sang Yang Widi, Sang Yang Dumadi, wis terserahlah. Ojo gegeran masalah jeneng. Wong jeneng kok digegeran oleh apa ya? Pokoknya yo nek gak nyebut Allah gak sah. Matamu nuah. Wong Gusti Allah iku yo wujude iku yo paham kok masih wong agama liya nyebut Allah, nyebut Sang Esa, nyebut Sang Yang Widi iku yo genah kok. Mbok yo aja lincip-lincip kok sik kait iso salat jangkep dedek ae. Moko kalau tidak bahasa Quran gak sah. Rini tak jojoh matamu ambek iki. Gregeten aku. Wujud sejatine Allah yang disebut miturut Quran ana iku, Pak. Masih sampai panggil Allah ya noleh, Allah ya noleh. Sang Yang Widi ya oleh, ya noleh. Ngerti noleh? Bahasa Indonesia noleh gua. Menengok lho ngoten lho. Mbok yo aja nemen-nemen oleh drengki kok nangane wong liya. Ayo dandani. Pon. Utawi iki fasol iku hubbu qalbika, cintane ati ira lillahi maring Allah. Allah sing kula maksud niki senes nama, Pak. Jenengan Ramadan wis dikenalno sipate, namane ya wis, sipate wis, sing wujude iku ana jenengan piyambak di dalam diri Anda masing-masing. Lah sekarang tugas Anda temui dia. Bagaimana cara menemuinya? Ngoten lho. Nah, pasal ini kita ngomong bab cinta yang sebenarnya itu bagaimana pada Allah. Waman lan utawi sapane wong iku ahabbahu nresnani sapa man Allah ing Gusti Allah ya lam yuk sira mongko ora bakal ngutamaake sira sing mencintai lho ora bakal ngutamaake sapa man alaihi ngalahake ing atase Allah ngutamaake sayan ing suci-wiji. Yang disebut sebagai cinta yang sebetulnya terhadap Allah, hatimu itu tidak akan mengutamakan perkara lain dan mengalahkan seruane Gusti. Apa sih seruane Gusti Allah? Masih tok gindil. Anik butullaha wastanibut tauhid. Arahno terus atimu menyang urip. Iku lho perintahmu segindil toh, Pak. Tahu segindil? Satu saja. Sebab jikalau ini jenengan lampai wastanibut tauhid, otomatis hatimu akan membelakangi selain Allah. Niki lho cinta sak temene. Wong ditinggal garwane purik ngono ae wis. Mohon maaf ya. Wah, kebingungan. Ya Allah, Pak. Bojo purike iku, Mbok. Jarno kok balik-balik. Iya. Wis ben metotok cek metotok mlebu kamar
Kancing jarno ayo cok didok-dok. Lah engko lah golek ide dhewe. Jarno. Garwan jenengan Bu mlebu kamar koyok-koyok wis metotok wis ya sebab opong. Jarno aja didok-dok. Nek luwe lak met. Jarno aja dibengoki. Ben mbuh ning jero lapo. Sing penting masuknya gak nggawa tampar. Wis iku ae yang ngeri. Tapi kalau masuknya nggawa tampar, celun Pak RT. Bahaya iku. Nah, bahaya. Pun al makna wa man ahabballah fi khalil mahabbati. Barang siapa yang mencintai Allah di dalam makom mahabbah, ya fa innahu la yuqaddimu ladzati nafsihi, maka sesungguhnya orang itu akan mengutamakan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi maksud Allah, dan mengalahkan dirinya sendiri. Yes. Artinya apa? Setiap kali jenengan beraktivitas apapun, pengakuan diri makhluk itu sampean sisihno. Berarti ngutamakan pengakuan akunya Allah. Lho niki lho maksudnya cinta sak temene cinta. Sebab sapa wonge barang siapa yang betul-betul hatinya terus duduk di makom mahabbah ini ya, atau bisa dikatakan makom muraqabah, mongko maka Gusti Allah akan menghilangkan seluruh wujud-wujud sakliyane Allah termasuk dirinya. Akhirnya dia menjadi orang yang gendeng. Makanya jarno kamar susuwi cek gendeng. Lah ngoten artine gila. Hati ini sudah tidak tahu siapa-siapa. Jangankan orang lain, dirinya sendiri nggak tahu. Niku alam fana. Tinggal pertanyaannya, jatuhnya berapa jam, berapa menit, berapa hari, wis urusan Allah itu. Yang penting mahabbah muraqabah itu gede. Asarhu utawi keterangan sarai faman mongko utawi sapane wong iku idda'a ngaku-ngaku sapa man mahabbatullah kelawan cinta maring Allah, tapi walakinahu lan tetapine wong utaman iku yahtaru isih milih sapa man ghairallahi kang sakliyane Allah, wa yufadhilu lan ngutamaake sapa man hawahu ing kekarepan nafsune man Allahi ngalahake ing atase kekarepane Allah. Wadakwahu mongko utawi ngaku-ngakuni man cinta sing kaya ngene al mahabbata iku kadhibun bojo goroh kadhib dusta. Jadi barang siapa yang ngaku-ngaku aku cinta Allah, tapi praktek lakune selalu akune hamba yang bertengger di dalam hati dan ngutamaake opo kepentingan nafsu, pundi kepentingan nafsu lalai saking Allah, mongko jelas-jelas iku cintane gombal. Ngerti gombal? Cintanya itu goroh atau dusta. Sarhu hatihil hikami salasi utawi keterangan ikilah hikmah telu mulai pasal 73, 74, 75. Tujuh dua, 73, ikut 72, 74, 75,
76. Faman mengko utawi sabane wong iku ngarofa kenal sapa man Allah ing Gusti Allah hakon dengan kenal sak temene kenal hakko makrifatihi kelawan kenal sak temene kenal datang Allah fi maqamil ma'rifatillah ing dalam makom makrifat Allah yo fahuwa mongko utawi man iku yadhkuru mesti atine eling Allah ing Gusti Allah daiman ing dalam selawase fikul lima ing dalam saben-saben perkara ya rohu kang ningali sapa man ing mah wa yasma'uhu lan ngrungu sapa man ing mah wa yash'uru lan ngrasa sapa man ing mah li annahu krana sak temene Allah ikulah li annahu krana sak temene ma ikulah yujadu ora bakal bisa den temu apa ma illal ahadu kejaba ingkang esa. Keterangan dari 3 fasal itu Bapak Ibu, siapa yang dikatakan sebagai orang yang sudah paham dan kenal di dalam makom makrifat, mongko mesti wong iku atine gak iso lali sangka Gusti. Maksudnya gak lali ku piye? Ati iki selalu muncul aku Allah, ngoten lho niki. Iki berarti hati yang tidak lupa. Fikulima yarahu, di dalam apapun yang mereka secara dohir lihat makhluk, hatinya tetap melihat wujud Gusti. Dan apa yang mereka dengar suara, hatinya tetap memandang wujud sejatine urip. Apapun. Loh, ini loh Pak, yang ku maksud alam makrifat. Kadang wong sing koyok ngene iki, terkadang orang yang seperti ini dia dijatuhkan Allah di khos. Kalau di khos berarti alam fana, saakal ini wis lali gak ngerti sapa-sapa. Metu teka omah udo, yo ora ngerti. Ora ngerti. Wis ora ngerti si A, si B, si C, siapapun ora ngerti. Ning ngarepe ana macan, ya ora ngerti karena macane ora enek. Jangankan makhluk di luar dirinya, dirinya saja nggak ngerti. Pingin ngoten, Purwo ojo tangi. Ya wis iku. Tidurlah kau dalam panjang tidurmu seperti Ashabul Kahfi niku tidur 350 lebih tahun, ramangan yo ora ngombe, tidak makan dan tidak minum, nggak tahu dirinya, seperti itu. Berarti tidurnya orang-orang syariat kita itu sebetulnya itu belajar masuk di dalam alam fana. Niki Pak, jangan main-main dengan tidur. Itu pembelajaran Allah terhadap kita Pak. Nah, biar nyoto tenan, laksanakanlah dirimu keluar dari kunjorone roh. Di kunjorone roh jasmani iki. Ada makalah mengatakan sebetulnya dirimu itu terkunjoro oleh nafsumu sendiri. Roh iki Pak terpenjara oleh diri kita sendiri. Diri kita itu maksudnya nafsu. In kharajat, tatkala kau ingin bisa keluar dari kunjoro, mohon maaf, wajib siapapun kita untuk melakukan kholwat. Wajib pun. Masalah tujuannya kholwat adalah keluare roh sangka dene raga. Keluare perkara makhluk
di dalam hati Anda. Ada yang mengatakan tazkiyatun nafas, nufus, anfus, pembersih jiwa. Ya seperti ini. Urusan Anda tidur, ditidurno, difanano Allah sejam, ya wes urusannya Allah. Gak usah sampai mentang-mentang roh teori ini. Gusti aku njok sing suwe. Ojo ngono. Wis diterima ae. Dikai kefanaan gurung detik, ya wis detik kuwi. Karena proses fana itu akan bisa masuk ke makrifat. Proses khos itu masuk ke khawasul khawas. Nek wis khawasul khawas, akhirnya akal iki bisa sambung dengan urusan makhluk. Jadi wujudnya makhluk tampil ning meripat dohir, tapi meripat batinmu gak ono. Wis wujudnya makhluk mungkare wujud ingsun sejati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak toh, enak teng mriku. Li'annahu yujadu illa ahadun. Posisi kalau sudah di situ, maka sesungguhnya tidak ada yang bisa kau temukan. Anak, istri, suami, apapun gak ada. Yang ada illal ahadu, kejobo. Sing sampen temokno iku mung ahad, yaiku yang maha esa. Waladina utai wong akeh hum ya aladina fi makomil fana, ing dalam makom fana iku layal guruna ora bakal eling sapa aladina illallah taala kejaba mung Gusti Allah taala. Orang-orang yang sudah Allah masukkan di makom fana, hatinya tidak ingat apa-apa kecuali hanya pada Allah. Fakuluma mongko utawi saben-saben perkara yaraunahu kang ngawarui ngono sapa aladina yaraunahu kang ngawarui sapa ladinahu ingkul kulumah wamalan utawi opo amamahu kang ono ing dalem ngarepe kulun iku farihun kosong. Ngeten. Orang-orang yang sudah lalai terhadap selain Allah alias illallah, kejaba dia itu hanya menemukan wujud sejati ni Allah, yaitu gesang, hidup. Apa yang mereka pandang di depan itu wujudnya makhluk iku kosong. Kosong. Gak ada. Alias kosong gak ada. Amamahu, di depannya itu waro'ahu wasimaluhu wayaminuhu wa'a'lahu wa'a'luhu watahtuhu ora ono sopo termasuk dirinya. Makhluk mah ora ono wis. Gus gak bahaya iku. Kula sering takok, apik endi gendeng nang Gusti atimu, nang Gusti Allah atimu ambek gendeng nang bojone wong. Wis jawaban dhewe. Sering saya tanya gitu, nek kuwi ngambil kesimpulan apik gendeng nang bojone wong, ya iku monggo awakmu apik monggo. Aku gak mencegah. Iku hak-hakmu dhewe. Di samping kosong wadhilun bainun, laksana sebuah bayang-bayang sing gak nyoto. Lho ngoten niki. Orang yang sudah Allah tarik di dalam makam fana iki Bapak Ibu, apa yang ada di depan di belakang seluruhnya itu kosong. Kosong. Wadhillu bainun, dan laksana bayang-bayang yang tidak jelas. Iki wong Jawa Mas Tani, sing kosong iku berisi, sing berisi iku kosong. Iki karepe piye Pak? Ngeten lho.
disebut kosong iku ing monggo mata batin wujude makhluk. Tapi di dalam kosong iku wujud nyatane urip pandangan ati. Saiki diwalik, pandangan mata dohir munggo wong umum, sing kosong iki Gusti Allah ora ana, justru sing nyata wujud iki mah. Lah wis iku. Ning pikiran sampak ngeluh. Wong syariat ambek wong makrifat temokno ora ketemu. Dalile dhewe-dhewe ngeten dalile nek wong golongan kita yang ada di syariat. Wujude dunya saisine iku sebagai tondo, tetanda atas wujudnya Allah. Jadi Gusti Allah iku ditandai wujude, gak ngapleki ta niki. Yo kok Gus yo gak ngapleki. Sebab kalau punya teori, gimana teorimu? Gini, ini bangku, meja. Walaupun orangnya yang menciptakan itu tidak ada di sini, maka adanya bangku sebagai tanda adanya yang menciptakan. Akal masuk, Pak. Mosok sampai muter-muter ning akal. Mboten saged. Mboten angsal muter-muter ning akal. Sehingga apa Kanjeng Nabi gak Isra tok ya Mi'raj. Apa Kanjeng Nabi kok tinggalkan dunia dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul niki kan pun lepas bumi toh. Lepas bumi. Coba sampean sing nate sing pernah numpak pesawat, semakin tinggi pesawat itu, dunyane wujudin dunya semakin gak ketok. Ibu-ibu sing gak iso numpak pesawat gampang tak urui. Bapake kongon gawe mercon sreng sing gawedhe. Sampeyan gandol kongon nyumet munggah pun kanggo mraktekno. Aku mikrot, Pak, ngono. Sumeten. Urusan balik gak balik ya mbuh. Itu tuh urusane. Lah jenenge arep numpak pesawat ora duwe duit ya dah. Ya lewat mercon wae. Numpak mercon. Ya seperti Iran itu tuh ya. Jadi mata-matanya dicancang rudal, dikirim nang negara ini. Ngawur gitu. Pun. Untuk bisa mencapai Sidratul Muntaha atau kesadaran penuh bahwasanya tidak ada siapa-siapa illa ahadun kejaba mung gesang sejati. Ya apa sampean harus terus menerus zikir. Kuncinya ada di situ, Pak. Waman ahabba lan utawi sabane wong ahabba iku ahabba cinta, dikatakan cinta sapa man Allah ing Gusti Allah haqqo mahabbatihi, kelawan cinta sing sak temene cinta. Ya lam yu'thir mongko ora bakal ngutamakake sapa man ghairallahi ing sak liyane Allah. Alladzi kang yuhibbu kang nyintai sira ing alladzi. Nyintai sapa man ing alladzi. Artinya ini. Orang yang betul-betul dikatakan cinta pada Allah, sungguh-sungguh cinta. Berarti kan jadi kekasih, Pak. Tidak hanya dia itu sudah bertemu, enggak. Tidak hanya bertemu, pun juga dia selalu mengutamakan urusan Allah di atas urusan makhluk. Cara cinta sampean iku lebih besar terhadap Allah di atas cinta sampean selain Allah. Bukti ini bundi yang paling mendasar. Segala apapun yang terjadi baik pada diri kita maupun terhadap orang lain, keluarga kita, hati jenengan rasa sing muncul, cinta sing muncul, bacani Allah. Aku ne Allah. Wis wonten mriku tanda cinta. Bal huwa bali utawi man iku yakti
ngilangake sapa man ala jami ahwai syahwati ngatasi sekabehane kekarepane nafsune man yang tujuannya adalah liyunala ridallahi krono arai merkoleh ridane Allah. Artine ridane Allah ketemu Gusti Allah. Al khulasatu utawi ringkesan at-tariqu utawi torik jalan lizar'i mahabbatillahi ta'ala untuk bisa memunculkan ati jenengan iku rasa tresna menyang Gusti Allah fi qalbi ing dalam ati. Wis iki sing durung muncul, sing wis muncul ya karin terus sakit tok. Iku huwa utawi man wajib ma'rifatu tauhid, paham tentang masalah keesaan Allah. Cara untuk jenengan iki mengesakan Allah itu tahu. Sebagai ringkesan ilmu tauhid yang tidak ada batasnya, Pak. Situ mean bludit sirul asrar. Wis iku tok. Ngerti bludit? Jadi ilmu tauhid yang berbagai macam sudut pandang dari para wali-waline Allah yang tidak pernah habis. Nek disimpulkan mak pludit sirul asrar wis. Sebab di dalam sirul asrar meninggalkan wujud makhluk, meninggalkan iman makhluk, menetapkan iman mung Gusti Allah. Wis ana kono tok. Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Ninggalno iman terhadap taghut berhala makhluk wa yu'min billah dan iman hanya pada Allah. Pun niki digedhekno. Dadi ilmu untuk ke situ wajib jenengan kagem, makanya wajib kita dapatkan. Makanya mengapa Jaya Baru setiap Ramadan buka mulai awal lagi, ada di situ. Bahkan jejak digitalnya itu masih ada di dalam YouTube. Tinggal jenengan cari mawon, tinggal jenengan mencari dasar-dasar tauhid itu. Pun pertama, berhubung ilmu iku sudah jenengan dapatkan, wal amalu solihi, wal amalu solihi wajib melaksanakan kholwat. Berarti kombinasi ini ilmu dengan amal disebut kholwat. Auratnya, wiridnya zikir. Terakhir wal istiqomatu. Terus mener pun gini jalan satu-satunya untuk menumbuhkan rasa cinta sak temene cinta terhadap Allah, terhadap Tuhan kita, sehingga di situ nanti Anda sebelum dijadikan kekasih Allah, maka semua kotoran-kotoran jiwa Allah bersihkan seiring berjalannya Anda berilmu, beramal, istiqomah. Nek ngene sik durung genah ya wis tak tinggal ngombe tekan ae gregetan aku. Luwes tu Pak, sampean tangklep. Mbah-mbah utawi senior-senior dulu kita. Bagaimana? Gaya cara para guru akhirat menyampaikan tentang thoriqoh, cara untuk bisa sampai pada Allah. Masya Allah Pak. Beh, awangel pahamane tur yo butuh waktu saopi. Iku mahamno tok padahal belum lakune. Wis tole kula nek imut sekitar tahun 80 nggih. Itu Mbah Hayi Malang, mungkin ada yang paham ya. Itu memberikan saya satu pelajaran yang tidak jauh berbeda dengan apa yang kukatakan. Bahasa ini, le ngulono ojo tolah. Lho wis gak bingung Anda sampean.
Bingung ya Allah. Ngulon iku ndi maksude? Wis pokoke ngulon. Ngoten tok. Akhire nyungsep nang ngene Magelang ngono lho. Badal har. Lah nyapa itu kono iku. Niku saking kempeli otak, Pak. Ya ora usah tolat-tole, gak tolat-tole. Nggih. Ana sing nyopo ya gak ngereken, ya wis budal ae terus. Mbok yo zaman sakniki pun pawenak, Pak. Maksudnya gak tolah-toleh, Anda itu jangan pernah hati mengatakan wujud sakliyane Allah iku wujud. Dengar noleh bojo, noleh anak. Arepe budal kholwat jero kamar ngelumpukno apa jenis supermi sadus. Iki lho arepe nyusuh. Rokoke disiapno rong pres, Pak. Wis jatane kanggo 40 dina. Cuk. Wis sesuaikan dalam hati jenengan. Nek pancen disuruh bawa kopi yo nggo kopi mesti sak kompore, ya toh? Bapak lah ibu cek gak masakno, cek mangan apa jenenge amai terus. Wis sampean sesuai nek gak wis ojo pola-pola. Ya apa dik mini wis tukuan. Ojo. Saiki sederhana malahan wis gak iso ngono ya. Wis upayakno dalam 1 minggu mana yang free gak kerja. Ya wis iku ae. Khusus 24 jam komunikasi hanya pada Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi cinta yang sak temene cinta ikut ditandai pertama, hati ini tidak akan mengutamakan apa yang jadi bisikan hawa nafsu. Bisikan hawa nafsu itu cuma satu, disuruh makhluke ngaku. Ngaten mawon. Ayo takok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas dari Pekalongan mewakili jamaah saking Pekalongan. Narengang sugus kawula sedaya wonten tiyang 60-an iki. Ingkang kula badhe tekenke ten surat Al-Ahzab 72. Inna aradnal amanatas samawati wal ardi wal jibali wa baina ahyahmilnaha wa asfaqna minha wa amalhal insan innahu kana dzalumang jahula. Inna stune ingsun Allah iku aradna nawarke sapa ingsun nawarke al amanata ing amanat alas samawati ing atase pira-pira langit wal ardi lan bumi wal jibali lan pira-pira gunung. Wa pena monggo enggan utawa mengabekan apa langit bumi jibal ahyahmilnaha yen to mikul apa langan bumi ing amanat. Wasfaqna lan kuatir apa langan bumi minha saking amanat. Wa amalan mikul hayang amanat sapa ingsan sapa manungsa. Inna ustuna manungsa iku ndaluman iku kana ana sapa manungsa iku ndaluman banget ndalime wa jauhan banget bodone. Yang saya tanyakan di ayat Al-Ahzab 72 ini, amanat apakah itu sampai-sampai makhluk Allah yang besar-besar seperti langit, bumi, jibal enggak sanggup memikulnya? Dan sejak kapankah amanat itu diamanatkan? Dan kenapa manusia dikatakan innahu kana dzalumang jahula? Sesungguhnya manusia itu terlalu dolim dan terlalu bodoh. Yang kedua, apakah ada setiap zaman yaitu yang namanya Sultanul Aulia? Dan siapakah sebenarnya Sultanul Aulia itu?
Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Surat Al-Ahzab ayat 2, ayat 7, 72. Yang di situ ringkasnya adalah semua makhluk selain manusia nggak sanggup menerima aman kecuali manusia. Pertanyaannya adalah amanah apa? Inilah Pak yang kumaksud tajalli. Ini yang kumaksud tajalli. Menetapkan akunya Allah di dalam diri setelah tahalli. Setelah tahalli berarti pembersihan aku diri sebagai makhluk. Dikatakan manusia itu adalah zaluman ai jahulan, wong sing dolim, nyatane kita semuanya seperti itu. Zaman Nabi Adam, oke, bukti kalau beliau dolim mendekati pohon yang Allah larang. Udah, terjerumuslah kita. Anak putunya juga begitu kita itu. Jadi amanah yang dimaksud di situ adalah bertajalli. Tapi jenengan jangan pesimis. Dalam Al-Hijr ayat 40, illa ibadaka minhumul muhlasin. Ada hamba yang Allah pilih yang tidak masuk dalam nominasi ini tadi. Siapa? Mukhlasin. Orang yang ikhlas. Ikhlas dalam arti apa? Maksudnya ikhlas meletakkan ruh di dalam setiap amal. Artinya apa? Amal itu Pak, ibadah apapun jikalau tidak dikasih ruh tanpa guna. Lah, ruwe amal iku apa? Ikhlas. Lah ikhlas iku apa? Gak ngaku. Lho niki le. Berarti tajalli. Ternyata kita semua manusia sejarahnya memang seperti itu. Makanya dikatakan sebagai orang yang zalim, bahkan orang yang bodoh. Mengapa harus berani membawa amanah itu? Sejak kapan itu berlaku? Yes. Kalau kita bicara masalah seluruhnya manusia, hakikatnya sejak kita di zaman azali. Udah, zaman azali adalah zaman di mana Nur Muhammad ini belum menyatakan ruh. Itu zaman azali. Zaman sebelum zaman ini ada, itu disebut zaman azali. Atau bahasa sederhana saya, wiji kang dumadi sak lebete urip, iku disebut Nur Muhammad, itulah sel, itulah zaman azali. Gak usah zaman azali, oh biyen sak durungin dunya diciptakno kadoan. Sama dengan kita ngomong akhirat. Akhirat itu besok kalau dunyane iku wis digelintir dadi sak rokok. Jari biyen ya, sak rokok. Lah terus si nyedot sapa? Akhirat itu ya sekarang ini. Tinggal Anda bisa masuk akhirat atau enggak. Mengapa saya katakan sekarang ini akhirat? Karena Allah sudah memerintahkan Anda untuk mencari alam akhirat. Sesuatu yang diperintahkan Allah untuk mencari, maka sebelumnya itu sudah ada. Gak mungkin Gusti Allah ngongkon goleki Korean tapi Korean ini belum ada. Gak mungkin Pak. Gak mungkin.
Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Loh, ini kan bentuk perintah. Gusti Allah merintahno sira kabeh untuk mencari alam akhirat. Jikalau alam akhirat itu besok, ngapain sekarang kita mencari? Mati aja dulu, nanti nunggu dino kiamat baru kita Loh, takok iku ning kene, Mbak, sekarang ini. Berarti sudah disiapkan. Makanya Kanjeng Nabi ngkei teladan, kamu akan bisa masuk ke alam akhirat wal yaumal akhirah syarate liman kana yarjullah. Hatimu harus ada keinginan untuk bertemu Allah. Itulah teladani Kanjeng Nabi. Kalau sejak kapan perjanjian itu diikat atau amanah itu kita terima, ya sejak panjenengan kalih kula niki ada di zaman azali itu wis bentuke Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini Pak. Habis itu kita lahir di dunia, mencapailah akil balik, baru kita itu menjadi orang yang dolim. Sak temeni dolim ya di situ. Kita telah mengadakan penyembahan keimanan terhadap selain sejatine Allah. Bon satu. Nomor dua, apakah di dalam setiap zaman ini Allah akan menurunkan sultan aulia? Ya. Dan pasti. Siapa mereka? Golekana dhewe. Gampang. Mungkin saya kembali kepada keterangan guru akhirat. Atau dalam makalah-makalah yang lain tentang aulia, Allah tutupi. Allah tutupi. Jikalau dibuka itu ada resiko. Ada resiko bagi yang bersangkutan. Allah tutupi. Allah oleh menutupi macam-macam carane. Bisa menjadi tukang ojol. Tahu ojol? Bisa menjadi tukang reparasi, tukang parkir, wis macem-macem. Gak kudu harus ngalor ngidul, kopiahan mitit, serbanan yang lembreh tutuk lemah, tas baik ini Kediri. Enggak mesti cara batu iku ono bonongin telu, boten mesti. Cirine mengeten, ketika saat beliau-beliau itu diajak komunikasi, mesti narik hatimu dateng Gusti ngoten. Walaupun judulnya komunikasi urusan bisnis, urusan dunya, tapi jenengan mesti atine ditarik teng mriku. Niku cirine orangnya. Yang paling sederhana, jangan melihat casing, Pak. Ono sing casingan iku jubahan ya, terus opo? Apa ngene iki jenenge? Serbane diawel-wel sampai sak meter ndukure ya. Terus ngaku aku durian nabi, cuk. Misale kok masih misuh mang lah ya misale. Wis ojo percaya. Lah Sultan Aulia itu nggak pernah menampakkan dirinya aulia mboten. Apa maneh duraya. Ketemu piro lele. Lambemu. Omong-omong gedabrus kaya entut. Subhanallah. Niki nek cara ilmu balaghah mantek bisa dibaca. Bacane ngeten. Nyun sewu ya. Orang kalau ngaku-ngaku itu berarti tanda bukan. Ngoten gak usah ribut-ribut masalah nasab. Goleki nasabe, gak usah. Kesuwen badhe gelut.
Pak nyun sewu, yang namanya buah kates iku muncul dari pohon kates, wis ngoten tok ae. Winnie engko yo masih gak ngomong aku kates, gak pernah kates ngomong aku kates. Ya dah. Ya nyun sewu, ya wis dengan sendirinya kates ngoten lho. Insyaallah polemik iki wis mari apa durung Pak nih? Dereng ah. Ada, mesti ada, tapi siapa mereka yang ditanya? Ya golek ana dhewe. Ngoten lho. Saya kasih cirinya aja. Pertama, beliau itu mesti hatinya itu dikemuli Allah dengan ulumut tauhid. Sebab dengan ilmu itu memunculkan cahaya, kefahaman bagaimana cara mengesahkan Allah. Setelah dilakukan, muncullah cahaya ilahiyah, yaitu disebut nur makrifat. Baru selain Allah gak kanggu atau tidak berguna. Disitulah beliau. Tidak hanya beliau itu memberikan satu menarik Anda untuk ke situ, justru beliau juga mendidik hati Anda untuk belajar mengesahkan Allah. Mumpun didelok kesinge, nek sampean delok kesinge Pak, wis ketipu. Sawang-sawang koyo ngaji tauhid wingi gondol 21. Wah. Titenono meneh aku gondol. Meneh aku ora mulih-mulih. Nek tak sore lapo amen gondol. Pun ada lagi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwanto, saya datang dari Pekanbaru Riau pada malam hari ini. Gus, saya mau tanya, yaitu mungkin pertanyaan saya ini ada cerita dulu Gus. Yang mana pada tahun 97 saya pernah yaitu belajar sifat 20 sampai ke akodul 50 tuh. Akodul iman ke 50. Kemudian tahun 2010 saya itu pernah belajar di majelis zikir yaitu untuk zikir al-hidayah namanya Gus. Tapi di dalam zikir itu Gus, saya belajar dulu setiap saya zikir itu terlihat gaibnya makhluk Gus. Yang mana pada saat itu sehingga saya mungkin ya dijuluki dukun gitu Gus. Karena setiap yang datang itu rata-rata orang yang sakit Gus. Yaitu mungkin kena bil gaib gitu Gus. Dan kemudian saya datang kemari tahun 2023 saya buka channel YouTube Gus, yaitu saya ikuti, kemudian tahun 2024 saya ikut bai'ah. Kemudian pernah Gus mengirim di WA saya itu untuk zikir, yang zikir 4 itu Gus, sampai zikir Sirul Asror saya laksanakan. Kemudian saya laksanakan itu di dalam zikir itu semua itu yang gaibnya makhluk tadi memang hilang semua Gus. Kan gitu. Dan kemudian apabila itu memang digunakan kelihatan lagi. Gitu. Jadi yang saya tanyakan itu bagaimana kok bisa hilang ataupun timbul lagi itu Gus? Satu. Dan yang kedua yang saya ingin tanyakan yaitu alam roh itu apa Gus? Alam misal dan alam ajsam dan alam insan. Itu Gus pertanyaan saya. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun kita tatkala masih kenal nama dan sifat, dzikir jahri siri saja,
pasti lama-kelamaan Allah buka pintu alam mukasyafah. Ditemukanlah kita bentuk-bentuk alam karomah atau alam-alam ghaib makhluk. Dan ini memang sudah menjadi ketetapan, karena tujuan kita di dalam jahri maupun sirri itu ada di situ. Paling mentok di situ. Jenengan ahli karomah. Sehingga ketika jenengan ini bisa mengobati orang lain di luar medis, ketahuilah karomah itu yang bekerja. Paham ya? Orang lain tidak tahu. Akhirnya jenengan disebut orang pintar. Nah, umumnya nggih, orang pintar. Dikatakan orang pintar, orang itu lo tahu kalau saya itu punya kerentek karep seperti ini. Wes, jenengan kali kula terjebak sudah. Terjebak. Tapi jikalau Anda ingin keluar dari jebakan itu di dalam alam kasaf, maka belajarlah, kenalilah tauhid la ilaha illa anta supaya bisa sampai ke ana. Belajarlah tentang ma'rifatut tauhid la ilaha illa anta. Akhirnya muncullah kepahaman tentang dzikir sirul asrar. Nah, menurut petunjuk di situ harus terus kita lakukan. Mengapa ketika saat itu sudah hilang, suatu saat akan timbul kembali makhluk-makhluk wujudnya? Lah ngono toh yang ditanyakan. Bon, Bapak Ibu, sering saya katakan, ketika Allah menarik si ruh manusia untuk ke makom musyahadah atau makom makrifat, kebanyakan itu diletakkan dulu di makrifatul fana atau musyahadatul fana. Untuk apa? Kalau kita tanya, ya takau pangeranmu dewe. Mengapa jenengan kok diturunkan lagi, akhirnya timbul lagi wujudnya makhluk, pengakuan akhirnya muncul. Kalau jenengan tanya pada Allah, jawabnya mesti mek situ. Iklamu ngertiyo sira kekasihku. Sak temene opo sing tak lakoni iki untuk menguatkan tauhidmu. Ngoten niku. Untuk menguatkan makrifatmu terhadapku. Jawabannya mesti mek situ. Lah terus akhlak kita bagaimana? Akhlak kita bagaimana? Apakah menuntut datang Allah subhanahu lekas Gusti sampai pindah, saya ini jenengan pindah ke makom di mana saya biar lupanya sedikit, lah gitu toh? Jangan Pak, kita nggak punya akhlak kalau seperti itu. Jangan. Cukup jenengan kali kula niki terus waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Terus pegang teguh tali ini. Urusan lepas sampai nggak punya niat untuk melepaskan. Kalau ini kehendak Allah jenengan melepaskan, kehendak Allah jenengan iki lalai, itu bukan lalai. Paham maksud saya? Jenengan sadar timbul tenggelami karena hidup sejati kui, maka itu bukan dikatakan lalai. Ngeno. Jenengan ati sadar muncul keakuan diri, itu berarti tenggelam ya toh? Jenengan sadar semua karena dianya, karena akune Allah, itu sebetulnya bukan disebut lalai, ndak. Akhirnya
saya suwe lama kelamaan sampailah pada titik klimak yang akhir bakok. Udah. Kalau seperti ini, segala aktivitas yang terjadi pada diri jenengan bisa dikatakan tidak pernah khianat, sak jarum pun nggak pernah. Ingat, ida waqa'at tatkalani ida wuqi'at tatkalani den tumibaake alaika ing atase sira fil maksiati ing dalam perkara maksiat. Apa? Lalai. Mongko sak temene iku bukan termasuk maksiat. Itu tadi sampai sadar jatuhe sing jatuhno ya aku Allah. Ngoten lho niku maksudnya Kak. Disebut tidak maksiat itu di situ. Maksiate hati ku lalai. Nek maksiate jasad wis aku gak bahas sampean wis ngerti dewi. Maksiate hati iku adalah lalai disebabkan hubbud dunya. Sehingga Kanjeng Nabi dawuh hubbud dunya khati'atun kabiratun. Cintane hati nanggone sak liyane Allah itu adalah dosa yang amat besar. Sebab dengan begitu menjadikan hati lalai pada Allah, mekaten. Yang kedua, apakah yang dimaksud alam ruh, alam aksam, ajsam, alam fana atau alam insan dan lain sebagainya? Gini Pak, sebetulnya itu ngalam niku cukup tak ringkes dadi loro. Alam ajsam itu adalah alam jasmani iki kasunyatan. Di dalam alam ini manggone ada dua, mukhadoroh dan mukasaf. Cuman ajsam yang gaib itu diduduki makhluk-makhluk, mohon maaf, yang tidak digembulno, apa digembulno ya? Dikumpulkan pada manusia, berarti disebut alam gaib. Lah, alam sing nomor loro disebut alamul arwah. Alam-alam yang dimana ditempati oleh para ruh. Berarti tadi jasmani, loro roha. Lah, alam ruhani ini Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau saya memberi satu kesimpulan, itu alami Allah. Tapi jangan dianggap rohani itu makhluk. Baru Anda nanti sah dikatakan alamul arwah itu alami Gusti Allah. Lah, alami Gusti Allah yang disebut alamul arwah itu gak mung nenggone secara batinnya saja, tapi secara jasmaniah atau jasab ini atau ajsam. Maksudnya piye? Tadi saya katakan nek ajsam iku kan ditempati makhluk, ya toh? Nek alamul arwah itu hanya ditempati Allah. Tapi arwah ini bukan makhluk. Arwah jamak nduki ruh. Nek ruh itu berarti roh siji, nek arwah roh banyak. Jenengan harus memakai sistem suhudul wahdah fil kasroh. Banyak di dalam tunggal. Artinya apa? Gini, sah dikatakan alamul arwah iku palenggane Gusti Kang Moho Agung karena disebut ruh. Jikalau ruh itu dalam pandangan hati jenengan sudah bukan makhluk. Bingung. Karena kita ngomong roh iku Pak nyun sewu. Niki wonten sing debat perkara ruh nganti terdetik niki dereng ketemu. Pertama, ruh mengatakan iku makhluk. Ya. Ruh ada yang mengatakan iku bukan makhluk. Kalau ruh itu makhluk, mana? Artinya mati. Kalau ruh itu Allah nggak pernah mati. Pertanyaannya, roh sampai niki mate apa ora?
Mana ruh yang tidak mati, mana hati yang tidak mati, itulah ruh yang sudah tidak kesebut ruh. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Sebutan-sebutan ruh yang melihat, yang menghadap, sebutan mata untuk melihat, matanya ruh ainul basiroh, ya sudah tidak ada. Sebutan Allah yang dihadap itu ya sudah tidak ada. Itulah sebetulnya ahad, yaitu alam ma'rifat. Tak pikir-pikir, son, ngajakmu kok tambah suwe tambah ngejak gendeng sih. Loh, Pak nyun sewu, wajib hukumnya sampean iku ketemu Allah terlebih dulu, gendeng nang Allah, wajib. Lah buktinya cinta iku sebagai dasar hati sampean limang kana yarjullah bisa sampai pada Allah. Kok umpama sampean boten cinta, nggak mungkin tekan seni, nggak mungkin jenengan mencari tuntunan ilmunya yang disebut ma'rifatul tauhid, nggak mungkin. Seperti bapak tadi dari Riau, ya Riau, di Riau mana itu tadi? Pekanbaru Riau, kemarin kami di Batam Pak, Kepulauan Riau, jedeke negara lain itu Singapura, nggih. Lah, jauh-jauh sampai dari Riau ke sini, aku yakin karena didasari hati ini untuk minta atau mencari kebenaran di dalam ilmu tauhid. Yang ilmu tauhid itu dalam hati jenengan mesti ada rasa rindu untuk berjumpa lekas terhadap Allah. Kalau tidak, gak mungkin Pak jauh-jauh ke sini sampai meninggalkan anak istri, ya tak? Makanya mengapa Allah membuat wadah JB ini hanya satu, untuk mendidik hati biar masuk di muraqabah, setelah itu bisa ke fana, setelah itu bisa ke makrifat. Berarti tujuan kita hanya ingin ketemu Allah. Lah ini Pak, bisa alhamdulillah, ini juga kita juga ada pandangan untuk anak cucu kita yang masih tarbiyah, ibtidak, sanawi, aliyah. Alhamdulillah, cara petani agak longgar regone. Lah, ini insya Allah akan jadi buat saya untuk mendapatkan itu sebelahnya itu nanti. Kalau gak usah, enggak lebar-lebar, cukup 2 hektar gitu aja. Iya, 2 hektar aja lah. Enggak usah terlalu muluk-muluk, 2 hektar cukup. Nanti anak-anak kita nanti kita didik mulai tauhid nama, tauhid sifat, tauhid zat sampai anak. Udah. Nanti biar estu menjadi generasi yang bisa kita andalkan. Masalahnya saya sendiri mesti bongko, gitu. Jenengan nggih ngoten mesti sedo. Nggak bener toh Pak? Betul, harus begitu. Bapak Ibu hadirin, makanya ini tahapan-tahapan demi tahapan sudah kami laksanakan. Jadi semoga para petani-petani nanti juga ada pikiran untuk generasi anak seterusnya. Asalnya minta 250, nah tak nyang 100 sak bagian ini ukurannya 3 meter musuh 100, iku njaluk 250 juta, tak tawar aja 100 dulu. Alhamdulillah mudut, tinggal mungkin ngedil none ngoten. Jadi Pak, terkait masalah alam tadi, saya ringkas saja: alam dohir, alam batin, alam ajsam, alam roh. Dikatakan alam roh, bagi roh sudah tidak dikatakan roh. Dunia ini sudah tidak Anda katakan dunia. Dunia ini adalah alam akhirat. Siapa? Yo, hanya hati seseorang limang kana yarjullaha yang sudah sampai pada makrifat
Allah. Lanjut. Masih ada. Permisi Pak, sebentar Pak. Halo, halo. Bentar. Yang saya bagus niki impun kepanggih tentang Sultan Aulia. Nggih menika Berhentilah. Nggih. nggih tentang Sultan Aulia kepanggih jalan jenengan kon golek piyambak. Nggih menika guru JB Sekap. Berarti siap-siap kok kowe tak tinggal. Ya udah, itu resikomu. Resikomu udah. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Prambon Tergayang, Soko Tuban, Gus. Ini terkait biru waliden. Terkait Biru waliden. birrul walidain. Nggih. Mengingat keterangan firman Allah dari surat Al-Isra ayat 32, "Man kana fi hadi a'ma fahuwa fi akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa ketika mata rohaniahnya itu buta di dunia, maka di akhirat pun dia akan buta. Wa adallu sabila, maka jalannya akan tersesat jauh. Yang saya tanyakan Gus, mengingat dari keterangan surat Al-Isra itu, saya kok berbayang-bayang terus mengingat almarhum kedua orang tua saya Gus. Yang saya tanyakan, bagaimana seandainya rohaniahnya orang tua saya itu ketika di dunia kok belum bisa bertemu Allah atau belum bisa bermakrifat pada Allah. Mengingat keterangan tersebut, maka jalannya akan tersesat lebih jauh atau gelap gulita. Dan bagaimana pertanggungjawabkan sebagai anak-anaknya yang masih di dunia ini Gus, kalau belum imannya belum ihsan atau belum soleh. Mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari surat Al-Isra 72 itu sebagai cambuk terhadap kita yang masih ada di dunia, sekaligus sebagai penyadaran diri karena masih ada sisa waktu kita untuk beroper sneleng. Terus bagaimana keadaan orang tua kita yang saat di dunia belum bisa untuk sampai pada Allah dan kita sebagai anaknya? Bapak Ibu, kalau miturut hadis Kanjeng Nabi perkara telu sing gak iso putus, walaupun lainnya sudah putus, ida mata benu adama ing kotoah. Sedekah jariyah gak mungkin, ilmu yang bermanfaat zong, karena semuanya itu tidak ada ruhnya. Waktu sedekah jariyah ya sik ngaku. Ilmu juga begitu, masih diaku. Mana bisa manfaat? Tinggal satu-satunya. Awaladun solihun yada'ulah, ini. Dan ini Allah taruh. Hadis ini Rasulullah taruh di dalam nominasi yang nomor 3 terakhir. Anak yang soleh, yang senantiasa melakukan bentuk birrul walidain terhadap orang tua, mendoakan.
orang tua kita meninggal, bentuk birrul walidain kita sebagai anak adalah selalu mendoakan terhadap Allah. Artinya gini, anak yang soleh ini bukan anak sing soleh dohire saja, bukan. Yang dimaksud anak soleh iki anak imannya sudah benar, disebut ihsan. Terlepas dari jasmania bagaimana tidak diurai. Soleh mungguh Gusti Allah, ihsan itu berarti anak yang sudah meniadakan dirinya dari perkara selain Allah. Urusan iki berangkatin dugi kapitayan, darmo gandul, atau ajaran sangkan paraning dumadi, no problem. Bisa, Ruha. Sing penting di situ pelaksanaan nafi itsbat. Bentuknya anik butullaha wastanibut tauhid, dan risalah ini mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad nggak pernah owah. Tahu owah? Berubah, nggak ada. Sing berubah niku sarengate risalah syar'iyah, inilah yang berubah. Akhirnya muncul madhab ini, madhab ini. Mengapa? Karena zaman. Nek zaman ini Kanjeng Nabi urung ono pesawat, ya nanti dia numpak unta loh. Nah sekarang kelakon tah sampai niki nyun sewu, budal nang JB numpak unta. Zamannya beda. Ya sepeda. Kalau enggak gitu ngebis. Beda sudah. Tapi risalatut tauhidiyah cuman setunggal, enggak pernah berubah. Apa? Jatuhe ati mung dateng Gusti. Pun ngoten mawon. Entah jenengan memakai bahasa Quran, monggo bener. Entah Anda memakai bahasa Jawi, monggo bener. Entah jenengan pakai bahasa Madura, bahasa Dayak, atau bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Cinao, wis terserah. Gusti Allah iku paham. Makanya aja nemen fanatik. Kalau nek gak bahasa Arab Quran gak sah. Rini cangkemmu tak suwek. Gusti Allah iku gak ngono. Gusti Allah paham kabeh bahasanya. Jadi Pak, birrul walidain kita, bagaimana caranya ketika orang tua sudah meninggal? Yo ngeten, wis saiki nek cara jenengan wong Islam, apa sing saged sampean waca? Bi akwal, dengan ucapan. Oke, jenengan membaca Fatihah, jenengan membaca surat Ma'udataini. Tapi isinya dalam hati sampean adalah tajalli. Pun sebelum tajalli jenengan kan ada pengharapan. Apa maksud tujuan jenengan marek madhep ketemu Allah? Nyuwunake ngapura nang wong tua. Dan itu gak usah jenengan sebut. Cukup jenengan ketika membaca apa sing secara syariat sampean waca, hati netep nih sedaya munculi sangka Gusti. Pun akwal nggak bisa karena nggak pernah disuruh untuk ngaji biyen niku. Wa amwal, dengan dunia, harta, uang, merupakan sedekah jariah, lembaga-lembaga pendidikan, titip untuk wong tuaku. Tapi ketika saat itu hati sampean harus tajalli. Atau kasih aja pada anak yatim, kasih aja pada orang miskin, rondo-rondo tua, ya dah. Ngapunten, tetap hati sampean tajalli.
Nggak bisa, nggak punya uang. Wong makan sedino ae. Kadang makan, kadang enggak. Terus dengan apa? Ada lagi solusi. Bi'amalihim, dengan pekerjaan. Gotong royong. Jadi omai tonggo misalnya duduk pedemi ikut. Lah gratisan tahun niku. Tenaga. Masjid bangun wis tenaga. Tapi ning ati sampean duweni maksud. Kagem wong tua. Bisa. Gusti Allah ya gak bodoh. Ya paham maksudnya. Kula yakin kalau jenengan bertajali berarti sing duwe wenang teng mriku cuman Allah. Gak mungkin Gusti Allah alasane ditolak, gak iso. Ingat, husnul a'mali nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin. Amaliyah apapun tidak ada Allah alasan menolak sebagai ibadatun makbulah, manakala ketika saat berlakunya amal secara fisik keadaan rohaniah sampai jatuh di dalam tajalli Allah, enggak akan ditolak. Iku wis pasti, Pak. Tapi satu hal, su'ul a'mali nataiju su'il akhwal min qalbin rohibin. Tidak ada alasan satu amaliyah itu ditolak oleh Allah, diterima oleh Allah dikarenakan keadaan hati kita menghadap terhadap makhluk. Surga makhluk, pengapura ya makhluk. Iku kabeh makhluk. Iku yang disebut mingkol bin rohibin, hati yang condong, hati yang berobitoh, hati yang bertawajuh menghadap terhadap makhluk. Pun hanya itu birrul walidain kita kepada orang tua kita yang sudah sumarih, kita harus masuk di zona akhirat itu. Oke, ganti Ibu. Kalau Ibu ada. Boten wonteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Surabaya, Gus. Sebelum bertanya, saya ingin bercerita sedikit. Begini, Gus. Tetangga saya di depan rumah itu memiliki kasaf, Gus. Lah, ketika ada orang yang meninggal di gang saya itu, pasti dia itu tahu, Gus. Dia itu mengikuti mengamalkan sholawat yang di depannya itu W, belakangnya itu dia. Pengamal sholawat itu, Gus. Sudah lama sekali, Gus. Lah, tetangga saya itu baru di tempat saya itu mungkin sekitar 4 tahunan, Gus. Lah, 2 tahun yang lalu saya itu sering diajaknya, Gus, mengikuti amalan itu, Gus. Namun sampai saat ini saya belum bisa mengikuti. Lah, terus tetangga saya itu sering sekali juga mengajak saya, sampai saya itu sungkan sendiri. Terus dia itu curhat kepada saya, Gus. Kalau ada orang meninggal itu dia dapat seminggu gitu dia lagi mujahadah, dia itu didatangi arwah dari orang yang meninggal itu tadi, Gus. Lah, arwah dari orang yang meninggal itu tadi dia dalam keadaan susah, Gus. Lah, tetangga saya itu nangis kepada saya, disuruh menyampaikan ke keluarganya, Gus. Tapi dia itu sungkan, takut nanti dikatakan itu nggak bener gitu loh, Gus. Nah, kapan hari itu ke rumah saya, Gus, juga, Gus, bercerita ada orang yang baru meninggal sekitar 1 minggu. Terus dia itu mujahadah berjamaah di keluarga dari yang meninggal tadi. Nah, terus dia itu langsung nangis, dia didatangi roh yang meninggal itu tadi, Gus. Nah, saya bingung, Mbak, kalau nggak disampaikan ke keluarganya. Karena kalau nggak disampaikan saya sering pusing gitu, Gus. Sering sekali kayak gitu, Gus. Kadang ada orang yang baru meninggal itu dia bilang gini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kasihan orang itu kok kayaknya susah, Mbak. Kasihan, Mbak. Mau tak sampaikan ke keluarganya tapi saya nggak kenal gitu, Gus.
Nah, pertanyaan saya, gimana menurut Gus tentang hal ini? Betul. Terus saya menyingkapinya harus bagaimana? Iya. Terus yang kedua, kalau kita bermimpi orang yang sedang meninggal itu menangis atau tertawa, tersenyum, itu apa artinya, Gus? Terus yang ketiga, kalau kita bermimpi orang yang sudah meninggal, dia itu minta dibelikan jubah putih yang agak tebal, dia nggak mau jubah putih yang tipis gitu. Sampun. Ya, terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang kenal Pak Ma'ruf? Wis gak usah ngacung. Daerah Kediri. Sumber dari sholawat tersebut. Mungkin saya salah satu di antara orang yang berani bertanya tentang hal itu. Tak sampaikan sekalian. Entah sekarang prakteknya bagaimana. Generasi-generasi sekarang. Saya bertanya terhadap beliau itu, jawabannya singkat. Kembalinya Sayyidi kali Rasulullah itu kemana? Beliau jawab, orang-orang yang hatinya sudah ada ma'rifatul tauhid mesti kepada Allah, bukan makhluk. Lah sekarang prakteknya itu bagaimana para generasinya? Desa ini mboten kula sebut. Sing wong Kediri mesti paham. Mungkin saya salah satu orang yang berani tanya sebelum kami mengenal sholawat tersebut. Mohon maaf loh nggih. Saya luruskan aja. Jadi ketika mujahadah kita menyebut hal itu, hati itu harus khudur terhadap Allah. Hati yang khudur itulah hati yang memang sudah ma'rifatut tauhid. Akhirnya Allah memasukkan di alam muraqabah. Setelah itu Allah fanakan seluruh makhluk itu, baru betul. Jikalau tidak loh ya, mohon maaf. Yang terjadi adalah penuh dengan karomah di dalam alam mukasyaf. Pak Nyun Sewu, tujuan thariqah dihadapkan di tengah masyarakat itu tidak untuk supaya hati jadi hati yang sakti, enggak. Bukan tujuannya untuk mensukseskan duniawiyah, enggak. Asli tujuan thariqah dihadapkan niki, kalau dikatakan thariqah pada umumnya enggak, cuman sholawat. Beliau tidak mengatakan thariqah, tapi saya menyebut thariqah, jalan. Tujuan aslinya khitah, aslinya thariqah ikut dihadapkan di tengah masyarakat manusia, khususnya umat Islam, supaya membentuk hati seseorang itu takarrub kepada Tuhannya, menjauhi terhadap selain Tuhan. Sebab dengan begitu maka disitulah nanti Allah akan menarik orang itu di alam fana, setelah itu di alam makrifat. Sekarang prakteknya di lapangan bagaimana? Mursyid kita itu mengarahkan bagaimana ketika suluk, ketika kita khususiyah, ketika kita mujahadah, larinya kemana? Lari itu aja. Sebab di dalam Al-Quran sampai detik niki lho kula padosi dereng ketemu yang menyatakan tentang masalah tawajuh, robitoh, menghadap itu terhadap selain Allah, nggak ada.
Mbah iki pikirane sapa kok iso ngomong ngadep nang pusing sama ndasku, Pak. Entah keterbatasan saya belum menemukan ayat itu, wallahu alam. Yang jelas 30 juz hadis pun tidak pernah aku temukan. Yang kutemukan hanya menghadap kepada Sang Khalik atau Sang Yang Hidup. Inni wajjahtu wajhiya fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Lain daripada Allah enggak ada. Terus saya ditanya, bagaimana menurut pandangan jenengan? Nggak ngerti ya? Oke, tak jawab. Apapun itu bacaan, apapun itu bentuk sholawat, apapun itu bentuk ucapan, semua thariqah. Saya katakan thariqah. Tinggal pertanyaannya, jalan itu kita tujuannya kemana? Hanya itu. Ke makhluk kah? Supaya bertemu Rasulullah kah? Supaya bertemu di dalam alam kegaiban kah? Supaya kita menjadi orang yang ahli karomah kah? Dan atau tujuan Anda takarrub di situ untuk ketemu Allah? Semuanya sama menjawab masing-masing. Terserah. Rasulullah tidak pernah mendidik umat iku ketika bertorikoh itu menghadap makhluk. Makanya disebut torikotul mu'tabaratu muttasilatun ke siapa? Mandekin yang di berhentinya di mana? Terserah. Secara umum saya katakan disebut at-tariqatu mu'tabaratun sanate iku jelas sambung sampak Kanjeng Nabi. Lah mandek miriku toh? Mandek. Iku muktabaroh. Tinggal praktek sampean iki betul tah? Iku sambung sampak Rasulullah. Kalau toh memang sambung nang Rasulullah, Rasulullah iku muktabarohnya, tawajuhnya itu pada Allah. Sekarang dikembalikan pada kita masing-masing. Kita ada di thariqah ini, thariqah itu, sholawat ini, sholawat itu semuanya jalan. Fasilitas atau bisa katakan sebagai sirot, jalan, sarana untuk menemui Allah. Tinggal kita menemui siapa? Kalau menemui makhluk, nyun sewu Bu, mending ora. Salah satu di antara jalan yang termudah, niki termudah saya katakan, termudah. Nyun sewu, kula kembali zaman sing nalikane jenengan kali kula durung ning donya. Lewat rasa. Wis titik. Ini yang kukatakan sebagai dzikir sirul asrar yang muncul dari tauhid la ilaha illa anta, sebab dempet anta dengan ana. Sekarang kalau di anta itu mesti ada ana. Ana abduka wa anta rabbi. Sudah menganggap Allah itu dekat. Tapi masih ada dua. Saya ini hambamu ya Allah. Dan jenengan ini Tuhanku. Lah, ini kan masih ada dua. Ana kembali kita, makhluk, anta kembali kepada Rabbi. Lah, memang lewat inilah nanti Anda akan menghilangkan ana dan menghilangkan anta. Ana makhluk tadi yang sebagai hamba abduka lepas, anta sebagai Rabbi itu lepas. Apa? Tinggal apa? Ayo. Terus akhirnya ayatnya dimentalak-mentalak muncul. Innani anallah. Lewat sholawat tadi bisa, tergantung jenengan ini makrifatul tauhid atau tidak. Kalau makrifatul tauhid mesti pengajarannya arah tujuannya itu di musyahadah. Jadi mujahadah jenengan kali kula setiap saat dan waktu
nggak musprola. Walaupun itu ucapannya disebut sholawat, tapi ketika dipraktekno gandeng dengan dzikir yang kumaksud, maka itulah yang dimaksud fa'budu hadza siratum mustaqim. Wis, iki sing paling ekstrim. Paling ekstrim dilokno ulama sak donya bah. Ngeten. Niki pulpen ya. Terus pulpen ini kula damel oret-oret. Tahu oret-oret, coret-coret gitu. Saya akan menulis apa terserah aku. Entah saya itu nulis bolah budeli, gitu. Entah apapun, jenengan nggak paham. Tapi ketika saat saya nulis ini, terus hati ini kefanaan dari diri makhluk, yaitu siratal ayo. Salat juga begitu. Tak kalan jenengan iki salat secara dohir, hati sampean iku duduk nanti tajali, ya ini yang disebut fa'buduh hadza siratum mustaqim. Fa'buduh madepe ati menyang Gusti ya. Hadza utai fa'buduh iku siratum mustaqim, disebut jalan yang lurus. Ini dalan sing ratolah oleh. Udah nggak ada sing ditoleh masalahnya. Jadi niku Bu, ya jenengan boleh ikut, boleh ndak, biar Anda nggak kejebak di dalam alam kasaf, jenengan wajib memegang sirul asrar. Silahkan, nggak ada masalah. Terus selanjutnya terkait masalah perkara menjadikan nangis dan guyu dan lain sebagainya. Kembali lagi, biasanya manusia itu ketika melihat sesuatu yang susah menangis, melihat perkara yang menyenangkan itu ketawa. Tinggal isini hati sampai niku anak di mana? Kayak gitu aja kok. Kalau duduknya hati ini ditakholi, ya jelas Pak Bu. Niku nek cara kita itu masih kegolong orang-orang yang disebut tadi dalam surah sekedap. Tadi yang tanya pertama tadi loh, wong sing dolim tadi loh, disebut wong sing dolim dan orang yang bodoh kemayangan mang loh, di jahulan mang loh, di situ suul adab. Dan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya tidak berkomentar apapun, hanya berkomentar itu baik tatkala hatimu sudah memegang dzikir. Kuncinya untuk bisa ketemu Allah. Mungkin di antara selain saya pernah tanya langsung terhadap Mbak Ma'ruf almarhum ya dah, Kabupaten Kediri. Nah, ingatan dah wis nggone kata tutuno sampean. Desane awalan huruf D, mungkin ngoten. Terserah. Yang jelas beliau memberi keterangan terhadap saya, bukan maksudnya ketika mujahadah membaca tersebut hati itu madep nang makhluk, mboten. Sebab ngeten Pak, kula nggih dengar terkait pemahaman konco-konco yang terlibat di dalam situ. Kita bisa akan ketemu Allah jikalau kita itu minta tolong pada yang dekat pada. Niki ayati tabrakan ambek malakum dzarrau wala naf'an. Makhluk siapapun tidak akan pernah bisa menolong terhadap makhluk lain. Karena asline makhluk ini sifate iku mau la haula walaku. Saya katakan aslinya loh Pak, bukan bayang-bayangannya, asline.
Sehingga ketika saya beriman makhluk ini akan bisa menolong saya, sekalipun Rasul, mohon maaf, berarti tabrakan dengan ayat ini. Muhammad, dalam Gusti, innaka, sesungguhnya kamu ikulah tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan petunjuk sekalipun terhadap orang yang kau cintai. Sendika dawuh, terus sinten sing iso memberikan petunjuk? Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk hanyalah Allah. Berhubung kita manusia kebanyakan itu memandang makhluknya loh ya, akhirnya jatuhe iman, jatuhe jatuhe robitoh, jatuhe tawajuh nang makhluk. Lah niki masih sampai ndas kemeng. Jangan harap bisa kita itu dikatakan bercinta pada Allah, mesti pada makhluk. Nyun sewu, kemarin kami di mana? Ada seorang wanita yang tanya pada saya, ini di luar live waktu itu, ning dia cerita banyak, seorang wanita sampai tiap saat dan waktu itu bertemu Kanjeng Nabi, bertemu Nabi Khidir. Wis mboten kena dihitung, Pak. Sir ketemu. Baik lewat dunia mimpi maupun di luar mimpi. Pertanyaannya, sudah nyampe belum saya ke situ? Tak jawab dengan tegas, belum. Lalu mengapa ini kok yang didamba-dambakan? Koyok-koyok inten. Nggak ngoten nggih? Orang kalau sudah ketemu itu sukses. Wis mak repot, mak ripat. Belum, Pak. Karena itu masih berbicara kisaran makhluk. Belum. Nggih ngapunten. Tidak ada niat untuk mencela si asib, ndak. Hanya satu hal yang aku sampaikan, jadikanlah thariqahmu itu sebagai fasilitas untuk hanya bertemu Allah. Kuncinya zikir. Zikir yang kumaksud zikron kathiron di sini yang dilakukan bukratan wa asila, baik siang maupun malam, adalah bidzikri siril asrar. Hatta fana udzikri pun hanya itu, Pak. Bulet ngelmu sing kaya ngene cukup ning kono ae wis. Umur wis tuwek katilan. Tapi mana ya gak bakal kuat sampean. Nggih ta ya? Udahlah, wis gak usah mikir masalah sing ngono-ngono kuwi. Ayo kita pikir piye carane sadurunge mati jenengan iki wis ketemu Gusti. Pun ngoten mawon. Oke. Ada lagi, Bu? Ibu cukup? Oke. Bapak? Hah? Oh, tasik wonten Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula saking Pekalongan, Gus. Mau menanyakan seperti yang jenengan tadi sampaikan, kecintaan kita harus hanya kepada Allah. Tapi ada 3 macam yang selalu menghantui dalam diri saya. Tiga macam ini bagaimana memfasilitasi kita untuk kita menambah kecintaan kepada Allah tanpa mengurangi sedikit pun. Yaitu 1, birrul walidain kita terhadap orang tua yang masih hidup. Kedua, kita sebagai wanita taat kepada suami. Yang ketiga, kita sebagai ibu dalam mendidik anak-anak. Jadi 3 cara ini bagaimana memfasilitasi kita untuk kita menambah kecintaan kita terhadap Allah dan tidak mengurangi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ketika hati jenengan mempertahankan diri cinta hanya pada Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Urusan suami, kewajiban, urusan terhadap anak dan lain sebagainya. Bisanya jenengan ini tidak lepas cinta sampean terhadap Allah. Temui Allah di dalam suami, istri, anak, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Cara yang termudah untuk menjatuhkan hati bercinta hanya pada Allah, kembali lagi masalah wis baulet teh kabeh peludit mek dikira ya wis pawenak, tinggal noto rasa ning ati sampean jatuhno terhadap urip kang sejati iku. Makanya bangunlah cinta yang kekal dan jauhkan cintamu terhadap yang tidak kekal. Carane mekaten. Iku salah satu contoh teladan Rasulullah untuk mempertahankan cintanya pada Allah di tengah-tengah jasmania ini berkamuflase dengan urusan-urusan dunia. Cukup Ibu? Asik wonten? Sampun nggih? Al-Fatihah. Alladzi yaftahu uyuna qulubina wa yufarridu jami'a maskilatina wa yasfi jami'a asqamina wa yuqidu nurul ma'arifina. Al-Fatihah.